Tuh main tindis-tindis kenop begini. Tindis kenop, pintu tak buka. Tindis kenop, TV tak pindah siaran. Paulus dan Silas, dengar baik-baik. Mereka punya sistem jauh lebih hebat. Amin. Ketika ada di penjara, cuma memuji-muji Tuhan. Oh, pintu penjara jadi otomat. Amin. Borgol-borgol jadi otomat. Kepala penjara pusing. Tapi puji Tuhan dia bertobat karena teknologi Tuhan lebih dahsyat dari segala. Amin. Teknologi Tuhan sampai sekarang nggak bisa dilawan oleh manusia. Haleluya. Saudara baca itu. Nah, air jadi tembok. Kalau air dibuat jadi es batu, terus ada di Alaska sana, ya itu karena dipengaruhi oleh suhu minus derajat. Tapi kalau air, ya kalau seandainya saya Pak Donald ada di sana, oh tiba-tiba air terbelah, tapi bro, hibur. Pasti kami dua nakal. Tes, kok bisa masuk di air, tapi airnya ini. Apa Tuhan kita nggak luar biasa? Amin. Saya pernah pelayanan, saya ingat ketika masuk di rumah sakit, pelayanan di Singapura, pelayanan di Penang. Oh, alat-alat di sana canggih. Kami pernah layani Wakapolres dari Riau, Pak Ginting. Saya dengan Pastor Stanley waktu itu. Dia kena jantung, lalu di Jakarta dia saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sempat koma beberapa hari. Ketemu dengan kami di Penang. Kami ngobrol bicara tentang Yesus. Besok akan di-bypass, dioperasi. Lalu kami doain dia sampai mau jam 12 malam. Habis itu besok di rumah sakit Adventist Penang. Lalu dia masuk kontrol terakhir. Dan ketika kontrol terakhir, dokter bingung. Tiba-tiba dia keluar dan dia teriak, Tuhan Yesusku hebat. Semua orang kaget, istrinya kaget, kenapa Papa? Dia bilang, jantungku dokter bilang baik, gak jadi bypass. Tapi saudara, ada juga yang masuk di rumah sakit sana. Ketika diperiksa di Indonesia, nggak didapati. Nah orang Indonesia, kalau dokter sudah bilang nggak ada sakit, dia sudah mau pikir-pikir, terakhir aku makan di rumah siapa ya? Aduh, di rumah Pak Donald. Dia kasih saya ikan. Jangan-jangan dia suka baca-baca itu. Karena dokter bilang nggak sakit. Ada masuk rumah sakit Jakarta nggak sakit, diperiksa, dicek. Pada akhirnya ke Penang. Sampai di Penang dia berkata ketika di Jakarta dimasukkan alat panjangnya kurang lebih 14-16 meter. Tapi nggak tahu. Tapi waktu dibawa di Penang, pada akhirnya diperiksa, dokter katakan kanker hati. Tapi dia hanya stroke saja. Dia kaget. Kami layani saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu begini. Sehebat apapun alat canggih dokter, dengar, masih cara Tuhan untuk melakukan keajaiban yang jauh lebih luar biasa daripada itu. Masih teknologi Tuhan yang jauh lebih hebat daripada itu. Ayo, apa lagi? Yang namanya gunakan teleskop, telepon, apa lagi? Iya enggak? Tuhan itu bisa menyatakan kepada siapapun. Saya pernah dalam satu kesempatan setelah saya jual mobil saya, karena waktu itu saya pergi pelayanan ke India. Bukan pelayanan ke India. Saya jual mobil saya, di samping gereja saya ada tanah 2 kapleng dijual. Lalu saya beli. Habis itu nggak lama kemudian saya ditawarkan pergi ke India, tapi dalam satu waktu saya lagi doa, tiba-tiba telenya Tuhan bunyi. Tele itu artinya sesuatu dari sini bisa pindah di sana. Itu maksudnya tele. Telepon, telegram, televisi. Makanya kadang-kadang orang itu,
Oh, dia punya ilmu tele katanya. Sakitnya Donald dikasih pindah sama Pak Atan. Jadi saudara, saya doa sama Tuhan. Waktu itu mobil saya nggak ada. Lalu ketika saya doa sama Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan mau kasih saya mobil. Saya bilang, makasih Tuhan. Haleluya. Saya yakin Tuhan mau kasih. Tapi untuk saya mau dapatkan, saya harus deklarasi iman. Lalu pada akhirnya saya mulai berpikir, dan saya pada akhirnya ada dalam satu kesimpulan. Tuhan, mereka mau bilang apapun kayak apa, saya akan tetap katakan Tuhan mau kasih saya mobil. Kami sering doa tim Sekinah. Saya itu orang yang suka bersaksi. Setiap kali saya berdiri saya bilang, doakan mobil saya lagi datang pelan-pelan, tapi nggak tahu kapan sampainya. Tapi saya yakin Tuhan mau kasih. Saudara tahu, 1 bulan saya semangat untuk kampanyakan itu, untuk sombongkan sama teman-teman. Belum ada sudah sombong, Tuhan mau kasih saya mobil. Teman saya namanya Pak Pendeta Regen Sondat, awalnya dari tempat saya lalu ditempatkan. Pada akhirnya saya ngomong-ngomong juga ke dia. Siapapun saya ngomong, Tuhan mau kasih saya mobil. 2 bulan masih kuat, 3 bulan masih kuat. Mau masuk 4 bulan mulai sedikit goyang. Aduh, betul nggak mau kasih. Lalu saya ditawarkan pergi ke India. Saya nggak punya duit, saya jual tanah saya, lakunya 12 juta. Saya kredit itu kurang lebih 10 tahun yang lalu dengan kredit juga, dengan kredit yang sama. Saya nggak ambil untung, harusnya dijual 35 juta. Saya pakai dana itu, saya pelayanan ke India. Di India saya ditelepon, Pak Pendeta kapan pulang? Nggak lama saya pulang, tunggu aja. Dia bilang, Pak, aku punya pergumulan gini-gini. Lalu pada akhirnya saya bilang, namanya Aan. Tuhan mau tolong kau di pergumulan itu, dan lewat pergumulanmu Tuhan mau kasih kau mobil. Oh iya kah? Oh iya. Saudara tahu, Tuhan jawab pergumulannya. Saya hitung-hitung, saya dapat berkat hampir 300 juta. Saya dapat 2 mobil. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Amin. Kemuliaan. Jadi Tuhan punya teknologi jauh lebih hebat. Saya pernah mau naik mobil, waktu itu saya, saudara, Pak Pendeta Amboy masih bekerja. Saya sok gembala, saya mau ke Bontang, gak ada duit. Saya dengan istri saya berdoa, saya dengar Tuhan bicara sama saya. Tuhan bilang, cegat mobil pertama. Istri saya lagi hamil, lalu saya bilang, ya Tuhan bilang cegat mobil pertama. Terus pokoknya apapun yang datang cegat. Tapi di otak saya pasti itu teman. Di otak saya yang pasti itu terang. Di otak saya semuanya, saudara tahu, berorientasi dengan ketika ngerucut itu lebih kepada gratisan. Tapi habis kami ganti, pas kami sampai di pinggir jalan, tiba-tiba yang datang bus Bone Indah. Saya lihat bus, saya bilang, mati saya. Saudara, bus kalau kita udah ngecek di pinggir jalan, dia tahu itu penumpang. Saya lihat masih jauh, dia mulai datang, dia mulai pasang rating. Seiring dengan ratingnya gini-gini, jantung juga saya ikut. Jantung saya ikut. Tapi saya bilang, apa boleh buat? Istri saya lagi hamil, saya naik, istri saya naik. Waktu itu mau ke KR di Bontang. Ketika istri saya naik, ada bapak bilang, Pak, saya aja yang di lorong, ibu duduk di kursi. Saya berdiri, istri saya duduk. Waktu kami jalan, Pak Amboy kenal sekali Sandi Rantung. Tiba-tiba ada saudara Sandi Rantung di depan mobil. Waktu mobil mau jalan, dia bilang, Duh, mau ke mana? Mau ke Bontang. Kita salaman dengan dia. Lengket di tangan saya 50.000. Saya cuma nangis sama Tuhan. Saya nggak bisa buat apa-apa. Saya nggak lihat penumpang, pokoknya saya nangis. Saya pegang 50.000. Nggak lama kemudian keneknya datang, ongkosnya Pak, aman.
Saya kasih dulu. Haleluya. Saudara tahu, saya dapat kembalian 35.000. Waktu itu yang dibayar 15.000, 7.500. Tuhan kita itu dahsyat. Teknologi Tuhan sampai sekarang gak pernah punah. Dia ada di dalam keajaiban. Dia menyatakan keberadaan kepada siapapun. Saya mau kasih tahu, setiap pernyataan Tuhan, Tuhan akan beserta dengan dia. Amin. Dan setiap ketika kali Tuhan menyatakan keberadaannya, Tuhan berkata di dalam firman Allah, aku menyatakan kasih karunia-Ku kepadamu.